semuanya. Ini hadir di live-nya Miss Uni TKW Hongkong dan kebetulan saya bagian adminnya dan support segala sesuatu dalam konten, dalam apapun sampai hal-hal ya memang kita berdua timnya dan Miss Uni yang selalu tampil di bagian depan karena pengetahuan dan experience-nya terhadap PMI atau kiprahnya di teman-teman yang ada di Hongkong ini mulai dari hukum, terus agent, staff dan semuanya Miss Uni lebih mumpuni kualitas pengetahuannya. Dan hari ini kami sangat berbahagia ketika Bapak Benny dari PP2MI selaku pimpinannya bersedia hadir untuk datang ke dalam Zoom kita kali ini untuk berbicara mengenai persoalan-persoalan dan permasalahan-permasalahan yang muncul yang ada khususnya di Hong Kong karena kita domisilinya ada di Hong Kong. Saya rasa perkenalannya seperti itu saja dan saya sendiri namanya Sandro dan ada channel YouTube-nya dan kebetulan saya juga founder pendirinya komunitas YouTuber Hong Kong di Hong Kong. Begitu perkenalan dari kami. Untuk selanjutnya Miss Uni mau bagaimana? Oke. Jadi Bapak secara langsung mungkin saya sudah berbicara dengan Bapak, cuman untuk menyapa teman-teman yang ada di Hong Kong ini, semua ingin lebih tahu Bapak itu siapa sebenarnya. Siapa sih Bapak ini? Jadi saya butuh perkenalan dari Bapak dan visi misinya Bapak itu apa sih? Bapak itu kan terkenalnya di Jepang sama di Korea, maaf ya Bapak ya. Tapi di Hong Kong ini masih dengar iya, tahu, tidak. Dan suasananya itu nggak nyaman saat didengar, tapi setelah Bapak memberikan live itu baru mereka itu datang nimbrung di Bapak, ternyata seperti ini loh. Tapi kan saya masih katanya nih, saya ingin tahu Bapak secara langsung. Boleh diperkenalkan diri Bapak? Terima kasih. Oke, Mbak Yuni, ya, kemudian Mas Sandro dan juga para pekerja migran Indonesia yang sedang mengikuti live EP-nya Miss Yuni. Selamat malam ya, salam sejahtera untuk kita semua. Insya Allah kita sehat selalu ya. Amin. Ini adalah live yang menurut saya satu kehormatan nih, Cak Yuni, dan tentu ini adalah kesempatan yang berharga karena kami ingin selama ini bagaimana program-program BP2MI bisa diglorifikasi, kemudian juga bisa sampai kepada para PMI. Sebetulnya apa sih yang dilakukan negara ini kepada para pekerja migran Indonesia? Sejauh mana kerja-kerja dan program itu apakah dinilai bermanfaat atau tidak, itu penting. Sehingga ketika saya memimpin BP2MI, tepatnya saya masih ingat ya, dilantik oleh Presiden di Istana tanggal 15 April 2020. Setelah pelantikan, saya diminta ke satu pojokan, ya, ada Pak Pratikno, kemudian ada Pak Presiden, istri saya nggak boleh mendekat, anak saya nggak boleh mendekat, ya oleh istri. Presiden hanya menekankan pada saya, Mas, tolong Bapak minta maaf karena sinyalnya mungkin agak bermasalah. Bapak mungkin bisa diulangi lagi. Halo? Halo? Sebentar. Bapaknya masih loading. Oke, teman-teman semuanya, gangguan sinyal. Mudah-mudahan nggak terlalu lama. Yang jelas kita akan menunggu. Karena luar biasa loh ini. Ini baru kali ini. Jadi aku mikir kita nggak bisa bicara dengan pejabat. Iya, hari ini kita langsung berhadapan sama beliau. Luar biasa pokoknya. Karena kan kita sempat sudon duluan ya Mas Sandro, di mana tidak mungkin pejabat akan berbicara dengan kita. Wegi sopo kan itu selalu kita tepuk dada tanya selera. Ya mungkin ya karena saya tadi sedikit baper mungkin ya. Jadi saat Bapak tidak jadi itu komen sudah tidak bisa dikontrol lagi, tapi ternyata memang ya itu sekali lagi kan kita butuh komunikasi satu sama lain ya Mas Sandro ya. Karena itulah kesalahpaham itu pasti terjadi, tapi
dengan seperti ini saya sangat senang sekali ya Mas Andro, karena secara langsung dan tidak langsung ternyata prasangka buruk kita itu tidak ada, tidak berlaku. Jadi ini ada satu admin atau Bapak masuk lagi. Ini Bapak masuk. Oke. Masuk. Oke. Lanjutkan Ya, Bapak. Dilanjut Ya, Pak. mati ya, bukan dari saya matinya dari. Iya tahu Bapak. Oke, dalam pertemuan kurang lebih 1 jam 20 menit dengan Presiden bertiga, beliau nampak agak emosional, nadanya tinggi, dan saya percaya dan sangat mengenal Presiden Jokowi karena saat kampanye Pilpres ya 2019, saya dipercayakan sebagai direktur kampanye pemenangan Jokowi Maruf Amin. Bisa sangat paham gestur, bahasa, dan pesan-pesan yang selalu disampaikan di setiap apa yang disampaikan oleh Presiden. Beliau menekankan beberapa hal pada saya, Mas, saya nggak mau lagi ada anak-anak bangsa tiba di tanah air, mereka terlantar di bandara, mereka menjadi objek pemerasan yang dilakukan oleh aparat. Dan Presiden ternyata memiliki ya informasi yang sangat kuat. Ya saya nggak aneh. Kita kadang-kala karena banyak interaksi, relasi, kita punya banyak informasi, apalagi seorang presiden. Beliau mengatakan bagaimana anak-anak bangsa diperas di bandara, bahkan mereka digiring ya untuk diarahkan ke loket-loket penukaran dolar. $1 dipaksa hanya dibayar 10.000, padahal harusnya 13.000. Dan loket-loket penukaran dolar itu menjadi bisnis oknum-oknum tertentu di bandara. Ya, otoritas bandara bermain dan oknum-oknum BP2MI. Saya selalu ingin fair membuka ini sebagai masalah bersama. Saya ingin fair tidak hanya menunjuk hidung lembaga lain, oknum di lembaga lain yang brengsek, tapi yang brengsek di internal lembaga yang saya pimpin, saya harus ungkap juga ke publik. Ini fairness ya. Kalau semangatnya adalah melakukan pembenahan, perbaikan. Nah kemudian mereka digiring kadangkala ke mobil-mobil roda 4 ya, kendaraan yang itu juga menjadi bisnis oknum-oknum tertentu, termasuk oknum ya yang mengatasnamakan BP2MI dulu dengan harga yang sangat tinggi. Bahkan jika mereka tidak membayar biaya tambahan diturunkan di tengah jalan. Bisa dibayangkan kejahatan-kejahatan ini berlangsung lama. Dan itu dialami oleh para pekerja migran Indonesia yang dihinakan martabatnya. Karena kalau tidak ada upaya menghinakan martabatnya, tidak mungkin ada eksploitasi, tidak mungkin ada pemerasan, tidak mungkin ada penindasan. Nah, kemudian dari hal-hal seperti itu Presiden menyampaikan lagi, Mas, saya tuh kasihan loh, mereka kalau datang dari luar negeri, apalagi perempuan, ya, di punggungnya ada ransel, kemudian koper di tangan kiri kanan, mungkin barang-barang termasuk yang dibelanjakan untuk oleh-oleh keluarganya, pemberi kerja, majikannya, untuk oleh-oleh di kampung halamannya, itu mereka harus antrian panjang di imigrasi, berdesak-desakan. Padahal kan ada jalur di imigrasi itu yang ya khusus, tidak perlu antri, dan mereka disebut official diplomatik. Ini dari Presiden loh, disampaikan pada saya. Saya tahu maknanya, arahnya kemana, tapi saya dengarkan terus. Kemudian bagaimana mereka terlantar ya, misalnya mau berangkat, 4 jam nunggu di bandara, mereka harus mampir di mana gitu ya. Sementara ada orang-orang terhormat, punya lounge, punya tempat istimewa, punya tempat rehat, fasilitasnya istimewa, dan segala macam lah, baik berangkat maupun tiba. Presiden langsung perintahkan kepada saya, Mas, bangunkan lounge untuk pekerja migran Indonesia. Kita ingin mereka adalah orang-orang yang memiliki martabat dan dihormati oleh negara. Mas, tidak hanya itu, berikan fast track agar mereka tidak perlu berantri-antrian panjang, berdesak-desakan, berikan jalur khusus sebagaimana yang dinikmati oleh para ofisial diplomatik. Ya. Presiden berpikirnya jauh, ya, visioner. Termasuk, Mas, saya itu sering dengar, kalau mereka berangkat itu dari mana uangnya? Ayo ya, para pekerja migran. Dulu kalau kita mau berangkat nggak punya uang, itu kemana? Pasti minjam ke rentenir. Bunganya berlipat ganda. Ya. Dan itu adalah awal pemerasan di mana harus dibayar setiap bulan dengan bunga yang sangat tinggi. Dan tidak sedikit pekerja kita hanya habis uangnya ya untuk kebutuhan di luar negeri dan juga membayar hutang. Boro-boro misalnya menyisakan uang untuk keluarganya atau untuk menabung. Kalau tidak pinjam ke rentenir, dia menjual harta milik keluarganya. Banyak yang menggadaikan sertifikat tanahnya misalnya, sertifikat rumahnya dan segala macam. Apa perintah Presiden? Mas, putus mata rantai itu. Nah, sehingga muncullah kebijakan KTA BNI, walaupun nih KTA BNI ini menyelamatkan, tapi selalu ada upaya untuk menyalahgunakan. Muncullah overcharging. Ada KUR PMI ya.
Nah, saya ingin jelaskan misalnya tentang kebijakan dulu ya. KTA BNI itu bunganya 40, plafonnya 40 juta. Itu bisa diambil. Siapa yang mau berangkat, jangan berpikir menjual harta, menggadaikan sertifikat, barang milik keluarga, jangan pinjam ke rentenir, kita putus mata rantainya, dan bank menyediakan uang pinjaman dengan bunga 11% KTA. Waktu itu belum ada KUR. Karena KUR masih dalam tahap perjuangan yang saya lakukan, saya sedang melawan sebuah sistem korup di KUR masa lalu. Nah, ini saya buka juga nih, KUR TKI masa lalu itu kan KUR koruptif. KUR yang pasal-pasalnya diselundupkan pihak tertentu yang berbau penindasan. Seperti apa misalnya? Dulu ada KUR TKI, ya. Tapi di peraturan Menko dulu, makanya saya marah. Bagaimana negara bisa menyelundupkan pasal yang melakukan penindasan kepada PMI secara sistemik. Dulu ada sistem channeling and linkage di peraturan Menteri ya Keuangan, Menteri Ekonomi. Nah, artinya PMI ternyata tidak bisa langsung pinjam ke bank. Karena channeling and linkage dulu, atau TKI zaman itu. Yang bisa minjam ke bank karena sistem linkage and channeling adalah koperasi simpan pinjam. Nah, ini kan persekongkolan jahat yang melibatkan aparatur negara, namanya KUR TKI, tapi anehnya TKI nggak bisa minjam langsung ke bank. Dibatasi, ditutup pintunya. Yang bisa adalah koperasi simpan pinjam. Ketika koperasi simpan pinjam minjam uang ke bank, bunganya otomatis 6% karena KUR. Tapi ketika koperasi simpan pinjam meminjamkan ke PMI atau TKI, bunganya menjadi 30%, bahkan 40%. Ini kejahatan yang terstruktur dan sistematis dinikmati begitu lama dan melibatkan oknum-oknum yang ada di kekuasaan. Nah, sehingga saat launching KTA BNI, saat launching KUR PMI, saya berani mengatakan, dan jejak digitalnya masih ada, saya katakan, say goodbye para rentenir, pesta pora kalian sudah berakhir, dan ini adalah kemerdekaan para pekerja migran Indonesia. Sebetulnya memotong mata rantai rentenir, ijon rente, dan menyelamatkan PMI untuk tidak menjual harta keluarga, menggadaikan kekayaan mereka, dan tidak meminjam ke rentenir. Kemudian, problem terbesar PMI adalah, ya, kita ini punya undang-undang, Ceyuni, Bung Sandro, Undang-Undang 39/2004 dulu ya. Di era Jokowi terjadi perubahan undang-undang ini yang saya sebut undang-undang yang sangat revolusioner progresif. Dulu Undang-Undang 39/2004 perlindungan diberikan hanya pada PMI, undang-undang baru PMI dan keluarganya. Dulu perlindungan kepada PMI hanya diberikan selama dia bekerja di luar negeri. Undang-undang baru sebelum bekerja sudah dilindungi, selama bekerja sudah dilindungi, dan setelah bekerja dilindungi. Dan perlindungan itu adalah ekonomi, sosial, dan hukum. Nah, kalau baca Undang-Undang 18/2017, itu ada pasal 30 ayat 1. Bisa dibaca oleh kita semua untuk edukasi. Disebutkan, pekerja migran Indonesia tidak dapat dibebani biaya penempatan. Strict, ya, terang benderang, ya, redaksinya. Saya cari pasal-pasal lain, apa sih yang dimaksud pekerja migran Indonesia, siapa aja sih mereka, sektor jabatan apa saja, dan yang ada bekerja di mana saja. Tidak ada yang menjelaskan siapa mereka, yang bekerja di mana, sektor mana saja. Berarti, finally, memahami undang-undang itu, saya memahaminya bahwa seluruh pekerja migran Indonesia, siapa? Yaitu yang setiap tahun berangkat 270.000 ke negara-negara penempatan. Tidak dapat dibebani biaya penempatan. Apa saja sih biaya penempatan itu? Medical check up, ya, paspor, visa, biaya pelatihan yang sangat tinggi, ya. Kemudian sekarang ada tes psikologi, ya. Kemudian ada SKCK, kemudian juga tiket untuk berangkat. Nah, kalau kita ingin konsisten terhadap undang-undang itu, yang berangkat nih dengan undang-undang itu berlaku tahun 2017, itu kan artinya jauh sebelum saya memimpin. Tidak boleh dibebani biaya penempatan. Pertanyaannya adalah, tidak dijelaskan oleh undang-undang itu, kalau dia harus dibebaskan, menjadi tanggung jawab siapa? Itu kan? Apakah negara yang mengambil alih tanggung jawab itu atau kepada pemberi kerja? Nah, karena ketidakjelasan itu, saya mengambil langkah sejarah, memberanikan diri, mengeluarkan peraturan badan tentang pembebasan biaya penempatan. Belum kepada semua pekerja, ya tentu kalau pekerja mandiri, yang di kilang minyak, yang di industri besar, ya kan, itu menjadi
urusan yang kita abaikan dulu, tapi saya fokus kepada 10 sektor pekerjaan yang rentan eksploitasi. Pekerjaan rumah tangga, pekerjaan di perkebunan, ya, petugas kebersihan taman, penjaga anak, penjaga anak, penjaga lansia, ya, kemudian juga driver, keluarga, mereka yang kerja di laut lepas. Itu yang kita bebasin. Nah, ini ingin saya clearkan, karena Hong Kong ribut, dan bahkan ada PMI yang diprovokasi seolah-olah kebijakan itu menghambat penempatan, ya. Nah, ini saya paham dimainkan oleh sindikat-sindikat, ini dimainkan isunya oleh agensi-agensi, ini dimainkan oleh P3MI. Karena begini, kalau aturan ini diterapkan, P3MI kehilangan keuntungan. Yang biasanya dia ngambil banyak, memakan uang dari PMI, dengan dibebaskan biaya, ya, maka keuntungan dia berkurang. Ya, apakah biaya yang dibebankan oleh kepada negara atau kepada pemberi kerja? Nah, negara nggak punya uang, Mbak Yuni. Akhirnya keputusan ini kita bebankan kepada pemberi kerja. Hai pemberi kerja, yang dulu ya lo bebankan kepada PMI saya, termasuk tiket pesawat, termasuk biaya medical check up, kemudian biaya pelatihan, sekarang lo tanggung, gitulah kasarnya ya. Sekarang lo tanggung. Gua nggak mau tuh dibebankan ada PMI gua lagi lah. Udah kasihan mereka ini rentan eksploitasi, kemudian hanya untuk berangkat ke luar negeri, lo bebankan pada pekerja kita. Nah dulu karena dibebankan kepada PMI, P3MI ini kan main nih, ngasih utang-utangin duit, gitu. Nah dengan dibebankan kepada pemberi kerja, maka si P3MI kan udah nggak bisa meminjamkan uang kepada PMI. Itulah ketakutan terbesar mereka. Makanya saya sering guyon kepada para P3MI. Hei para pengusaha, lo jangan mikir untung melulu, di otak lo jangan duit melulu. Negara udah mengatur loh, setiap satu orang berangkat lo punya keuntungan 1 bulan gaji. Kan begitu ya Mbak Yuni? Mereka kan 1 bulan gaji keuntungan. Terus kalau 1 bulan gaji lo nggak anggap cukup, kemudian lo memeras lagi mereka dengan pura-pura minjamin, tapi lo makan uang riba, uang bunga yang sangat tinggi, setiap bulan gajinya dipotong, dan keuntungan sebesarnya lo makan. Lo nggak berpikir kemanusiaan kalau begitu. Nah ini kan perlawanannya kenceng nih terhadap peraturan badan ini. Sehingga ketika teman-teman PMI terprovokasi, saya jelaskan. Teman-teman, saya itu berniat membebaskan kalian agar kalian tidak dibebani biaya. Mau nggak? Mau Pak. Kalian mau nggak biaya-biaya yang kalian tanggung sekarang ditanggung oleh orang lain? Mau Pak? Ya kenapa? Yang dimaksud zero cost itu ya itu membebaskan kalian agar tidak dibebani biaya. Kita bebankan kepada para majikan. Taiwan berhasil, Mbak Yuni. Jejak digital saya di Facebook bisa dilihat. Saya buka nih seterang benderang. 14 kali pertemuan memaksa saya, membujuk saya agar saya tidak memberlakukan Perban 09 ya 2020 tentang pembebasan biaya penempatan di Taiwan. Pertemuan terakhir ke-14 saya sudah sampaikan, bisa jejak digitalnya. Saya di lobi oleh ya apa itu si Brian itu ketua apa Teto ya Bu, ketua Teto Taiwan. Saya di lobi di salah satu hotel, di salah satu kamar ya, dan ketika dia minta saya pertemuan 2 orang di kamar, saya minta direktur saya untuk dampingi saya. Anda berdiri, saya bilang di luar kamar, jangan terjadi sesuatu kepada saya ya. Apa yang dia bujuk, jangan diberlakukan kepada Taiwan. Nanti Pak Beni saya pertemukan dengan agensi se-Taiwan. Nah, kalau dipertemukan dengan agensi itu apa maksudnya? Paling bujuk rayu, ya, paling tawaran sesuatu, ya, agar peraturan itu tidak diberlakukan di Taiwan. Tapi Joint Working Group yang dipimpin oleh Kemnaker, delegasi Taiwan saat Zoom dipimpin oleh Wakil Menteri Tenaga Kerja, saya kenceng bicara, saya keras atas nama dignity negara. Saya katakan kepada Wakil Menteri Tenaga Kerja, Saudara Wakil Menteri Tenaga Kerja, jika Anda tidak setuju dengan peraturan yang kami buat, maka saya juga atas nama Indonesia berhak untuk tidak setuju atas peraturan yang Anda buat. Dan jika kita ingin membangun hubungan bilateral antar negara, kerjasama yang saling membutuhkan antar negara, maka kita harus duduk sejajar. Tidak boleh Anda memandang remeh kami dan menganggap kami sebagai orang yang membutuhkan lapangan kerja di Anda. Tapi Anda juga harus fair untuk menyatakan bahwa negara Taiwan membutuhkan para pekerja di negara kami. Nah ini yang ingin saya ajarkan kepada teman-teman Kemlu juga. Ayo dong please, jangan bermental inlander kalau berhadapan dengan
ketidakadilan yang dilakukan oleh agensi di satu negara, maka tembak negara itu, tembak pemerintah itu, tembak agensi ya dari negara itu. Jangan kita bermental pengemis, saya katakan, nggak boleh. Kita masing-masing punya kedaulatan kok. Nah, akhirnya saya tuntut Taiwan, kalau Anda menaikkan gaji ya pekerja rumah tangga kami dari 17.000 NT menjadi 20.000 NT plus Anda menghilangkan kewajiban yang harus ditandatangani di surat ya, di mana surat ini menjadi syarat keluarnya visa di TETO, yaitu kewajiban memenuhi 60.000 NT yang harus dipenuhi oleh PMI, maka jika itu dihilangkan, saya bisa mencabut peraturan Badan Pembebasan Biaya Penempatan dan tidak berlaku di negara Anda. Apa yang terjadi? Taiwan akhirnya menaikkan gaji, ya, Yuni pasti sudah tahu, dari 17.000 menjadi 20.000 NT. Dan, nah ini juga penting untuk teman-teman Hong Kong mungkin, karena yang tahu kan Taiwan. Ini jahat Mbak Yuni. Dulu itu ada formulir yang dibawa nih kalau saya bekerja, dibawa ke TETO, yang formulir itu menjadi syarat keluar tidaknya visa. Di formulir itu, ya, saya harus menandatangani persetujuan bahwa saya dikenakan 60.000 NT. Itu 32 juta. Ini gila nggak saya katakan? Dan negara ini diam. Penyelenggara negara di Republik ini dia menikmati kejahatan sebuah sistem yang sangat menindas kepada anak-anak bangsanya. Saya enggak, saya lawan. Ya. Nah, 60.000 NT itu apa? 60.000 NT itu adalah fee agency. Jadi jasa untuk membayar agensi. Nah, saya katakan kepada Taiwan dengan logika yang akhirnya bisa diterima. Kalau PMI mau menggunakan jasa agensi, saya katakan, itu bukan berarti dia menandatangani ketika dia masih di wilayah Indonesia. Biarlah itu menjadi kesepakatan mau atau dia tidak dia menggunakan agensi setelah dia tiba di Taiwan. Kan gitu logisnya. Kedua, fee agency ini ibarat dokter, saya katakan, jasa perusahaan ini. Kalau saya sakit, masa kurang enak badan, saya datang ke dokter. Saya akan menggunakan dokter untuk memeriksa sakitnya saya itu apa, diagnosisnya, kemudian advisnya apa, maka atas dasar diagnosis dokter, atas dasar jasa dokter, saya membayar, mengeluarkan uang. Nah, kalau saya butuh agensi, saya akan datang. Saya akan menanyakan kepada agensi ya, terkait masalah yang saya hadapi. Setelah itu saya bayar. Tapi kalau PMI tidak perlu, kenapa Anda memaksakan peraturan Anda untuk dia menandatangani, menyetujui pembayaran 60.000 NT? Itu yang kita lawan. Dan alhamdulillah berhasil. Nah, perkembangan Hong Kong khusus untuk pembebasan biaya penempatan, kemarin kita sudah suarakan. Kalau Hong Kong mau menaikkan gaji para pekerja migran kita, satu, ya, gaji kita naikkan, yang pekerja rumah tangga, penata laksana, plus Hong Kong harus mengeluarkan aturan pembeda gaji antara yang X dan yang baru. Masa gaji yang X, yang sudah lama kerja di Hong Kong, yang pengalamannya tidak perlu lagi diragukan, kok sama dengan yang baru? Itu kan nggak adil, saya katakan. Nah, kalau dia mau menaikkan gaji, tentu kita hitung ya, nanti PMI-nya merasa ini cukup nggak, besar nggak nih. Nah, kalau dia mau menaikkan gaji, kemudian juga menaikkan gaji pembeda antara yang lama dan baru, mungkin kita bisa pertimbangkan tentang pembebasan biaya penempatan apakah berlaku atau tidak di Hong Kong. Gitu. Oke. Nah, tapi terkait aturan itu, ya kan kita serahkan kemarin pemberi kerja, kemudian karena pemberi kerja waktu itu suasana COVID, mereka mengatakan, Pak, kalau ini Bapak paksakan sekarang, ini 2 tahun lalu ya, kan kita juga lagi COVID, ekonomi para pemberi kerja juga lagi ada masalah. Ya, ancamannya berarti yang dikhawatirkan tidak ada penempatan, kan gitu kan. Nah, kalau tidak ada penempatan kan kasihan juga PMI. Oke, kita keluarkan keputusan yang menjadi exit strategi. Oke. Kalau kemarin di Perban 09 2020 kita serahkan kepada pemberi kerja, tapi karena situasi COVID mereka tidak mau menerima para pekerja karena ekonomi mereka belum pulih. Kalau itu terjadi maka tidak ada penempatan, maka akan mengancam ribuan bahkan puluhan ribu pekerja tidak bisa berangkat, termasuk ke Hong Kong, ke Taiwan, ke negara-negara Asia ya. Misalnya, oke, kita tarik dulu keputusan ini, tapi exit strateginya adalah biaya penempatan kembali kepada PMI, tapi KEPK 212 mengatur dirembes oleh pemberi kerja. Rembesnya kan bisa macam-macam, bisa setelah kontrak selesai dia rembes ya, atau setelah tiba di Hong Kong misalnya, setelah ekonominya pulih dirembes oleh pemberi kerja. Tapi informasi terbaru nih,
Ya, mudah-mudahan terkabul. Hong Kong mengarah kepada menyetujui, walaupun belum tertulis, belum ada pertemuan, mengarah kepada upaya untuk menyetujui tentang dorongan kita tentang kenaikan gaji, ya. Nah, berbagai kebijakan sebagai terobosan kita lakukan terus-menerus, upaya tata kelola penempatan, pelindungan, terus kita perkuat ya di lapangan, karena mimpi saya adalah seperti Pak Jokowi katakan, Mas, kalau pelepasan PM itu coba seperti pelepasan kontingen Olimpiade, pelepasan kontingen SEA Games, kan sekarang perlakuannya begitu ya. Nah, oke, sekarang masuk ke pertanyaan awal lah ya. Saya ini asli dari Bandung, Jawa Barat. Nakal di masa saya studi SMA, ya saya tertinggal 2 tahun.